Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran P5 hari ini kita laksanakan, mari kita berdoa bersama-sama. Tolong ketua kelas pimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita absen dulu kehadiran dari semua. Ya, saya absen dulu. Nanti tolong ada tangan ya yang saya panggil. Aprilia, terus Hani, terus Asna, terus Kaisha, terus Maulida, Muhammad Ansori, gak ada, hadir. Nafika, Nasril, masuk. Sakit, Putri, Kais, terus Renaldi, Risma, Romi, Satria, Sri Utami, Vino, Yaza. Oke, jadi yang tidak hadir hari ini adalah 2 orang teman kalian karena sakit ya. Oke, pada pagi hari ini pembelajaran kita yaitu tentang P5, yaitu tentang praktek proyek dalam mencari bakat dan minat kita ya. Jadi pembelajaran P5 ini supaya adik-adik memahami mencari bakatnya aku bakatku apa, biar ngerti, biar tahu ya. Jadi untuk yang pertama proyek judulnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tuh tema kita. Temanya apa? Berkebinekaan global. Ya, jadi berkebinekaan global. Jadi berbeda-beda terjual dari seluruh Indonesia global. Subtemanya apa Pak? Berbeda itu indah. Karena perbedaan itu mesti ada pada setiap manusia, baik dari suku, dari agama, ya, dari ras dan lain sebagainya. Jadi perbedaan itu indah. Jadi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap menjadi satu jua. Oke. Nah, jadi perbedaan setiap manusia itu sering terjadi di lingkungan kita ya. Tuh. Terus yang kedua ya, tujuannya sebelum kita ke materi, tujuan pembelajaran ini itu apa? Tujuan P5 kebinekaan itu apa? Tujuannya adalah memahami konsep keberagaman dan kebinekaan. Di konsep beragamnya dan kebinekaan kita, konsepnya itu apa? Dalam apa? Keberagaman. Kita sebagai manusia satu dengan yang lain mempunyai apa? Perbedaan.
mungkin dari suku, dari ras, dari agama. Nah, itu. Jadi konsepnya. Yang kedua tujuannya agar kita tahu bisa menghargai perbedaan dalam masyarakat global. Ya, bisa menghargai perbedaan kita. Perbedaan gimana? Itu perbedaan yang ada. Mungkin perbedaan suku. Di Indonesia itu banyak sekali suku. Dengan perbedaan itu kita menjadi satu jua. Nah, mungkin nanti kalau sudah kalian sudah dewasa, pergi ke luar kota, ketemu orang Sunda, ketemu orang Batak, ketemu orang Papua, ya, ketemu orang Bugis, ya, lain suku. Ya, itu apa? Kita harus menghormati dan menghargai, seperti itu. Nah, yang ketiga, tujuan belajar hari ini itu untuk mengembangkan sikap toleransi dan inklusi, ya, sikap toleran dan inklusi kepada sesama, semua perbedaan. Meskipun kalian satu kecamatan, itu pasti punya perbedaan dari pola tingkah lakunya, ya, dari apa lagi, dari profesinya. Nah, itu harus kita menghargai tentang perbedaan tersebut yang kita itu sama untuk menjadi kuat dan menjadi lebih baik. Nah, next. Selanjutnya, jadi sebelum kita ke pengertian kebinekaan, saya mau tanya, apa toh P5 itu? Pengertian P5? Ya? P5 itu apa? Ya, kegiatan siswa untuk mengasah bakat, untuk bakat yang terpendam supaya terasa, supaya nanti ke depannya kalau kalian sudah keluar dari lulus ini bisa menambah wawasan, bisa melaksanakan apa yang kalian pelajari pada waktu sekolah SMP itu, ya. Tentang ini, contoh tentang tari. Nah, tari. Kalian di sini belajar menari, ya. Ternyata di lingkunganmu ada suatu kegiatan lari. Kalian tampilkan tari yang kalian pelajari di sekolah, di lingkungan masyarakat, seperti itu. Nah, terus lagi, nah, contohnya apa kegiatan global itu? Kebinekaan global. Contohnya apa, Cah? Kebinekaan global contohnya apa? Yang pertama, yang namanya bineka berbeda juga antara suku dengan yang lain. Contoh kebinekaan global tari itu berbeda-beda. Setiap kabupaten punya khasnya masing-masing. Setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing. Nah, itu kebinekaan global. Nah, pengertian kebinekaan, nah di sini definisinya kebinekaan adalah keadaan di mana terdapat berbagai perbedaan dalam masyarakat dari segi budaya, agama, suku, dan sebagainya. Jadi pengertian Bhinneka Tunggal Ika, kebinekaan itu apa? Keadaan di mana terdapat berbagai perbedaan. Yang masyarakat itu beda, ada perbedaan. Terus baik dari segi budaya, agama, suku, dan ras. Kue kalau tonggomu yang muslim, ya itu berbeda agama, salinglah bantu membantu, jangan saling mencemooh, jangan saling mengejek, ya seperti itu. Nah, terus aspeknya apa Pak kebinekaan? Aspeknya itu adalah budaya, aspek budaya, aspek agama, aspek
aspek bahasa, aspek suku, aspek budaya. Setiap daerah punya budaya masing-masing. Antara desa ini dengan desa yang satunya itu berbeda budayanya. Mungkin contoh Jawa Tengah dengan Jawa Timur budayanya beda. Nah, tuh agama kita di Indonesia ada berapa agama? Nah, tuh. Terus bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Bahasa nomor 1 bangsa. Ya, jadi bahasa daerah banyak sekali. Contoh bahasa Jawa, basa Jawa itu yang bahasa sing halus, sing kromo, sing inggil, ya, sing kasar, ya. Jadi terus bahasa daerah yang lain, contoh bahasa Makassar, Maluku, ya, dan lain sebagainya. Bahasa Batak, bahasa Bugis, ya, itu bahasa daerah. Bahasa Sunda dan Jawa pun juga beda, seperti itu. Jadi nomor satunya apa? Bahasa Indonesia. Itu bahasa penting nomor 1. Nah, selanjutnya, jadi kita ini pentingnya kebinekaan. Ini kita belajar binika dulu sebelum kita ke praktek, ke diskusi proyek, ya. Jadi pentingnya kebinekaan, membangun persatuan dalam beragama itu penting sekali. Membangun persatuan dalam beragama. Jangan saling antara sesama Islam sama Muslim, jangan saling apa? Mencemooh, membuli, ya, jangan saling berdebat, ya, jangan saling bermusuh. Nah, itu pentingnya kebinekaan, memperkuat identitas nasional supaya kita perkuat identitas kita, identitas nasional, identitas negara, akhirnya kuat karena ada bineka. Negara Indonesia menjadi satu, berbeda-beda tetapi tetap menjadi satu jua. Terus mendorong kerjasama dan kolaborasi antar masyarakat. Jadi kerjasama dan kolaborasi dengan masyarakat sekitar kita, berkolaborasi antar masyarakat, ya, dengan sesama itu saling membantu. Itu pentingnya kebinekaan. Nah, ya semua ada. Judul siap, gerak. Tepuk semangat. Semangat. Itu kurang greget sampai apa? Ya, tepuk semangat. Semangat. Dalam kegiatan P5 hari ini kita pengenalan tentang proyek P5 dulu, ya. Jadi temanya tadi apa? Apa? Temanya apa tadi? Kebersamaan itu indah. Jadi sekarang nilai-nilai Pancasila dalam Bhinneka itu nilai-nilai Pancasila. Kamu mestinya hafal, ya dah. Yuk, Pancasila yang pertama, sila pertama.
kedua, ketiga, keempat, yang terakhir kelima. Jadi nilai dari Pancasila dan pendidikan itu adalah 5. Itu Pancasila, sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi 5 sila ini adalah nilai Pancasila dalam kebinekaan. Nah, yang pertama sila pertama Tuhan Yang Maha Esa. Dan Tuhan itu satu, begitu ya. Jadi semua ada ya, agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, ya, memiliki kepercayaan bahwa Tuhan itu satu. Nah, keyakinan manusia yang adil dan beradab, ini yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipilih hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh konkret, yuk. Menghargai perbedaan. Jadi perbedaan itu kita harus bisa menghargai antara si A dan si B, mempunyai perbedaan dan kita harus menghargai. Contoh kayak perbedaannya gawe ini subai, si kai gawe ini buai, punya perbedaan dia saling menghargai, jangan saling bermusuh. Nah, perbedaan itu pasti ada setiap diri kita. Nah, contoh konkret saling menghargai antara suku, antara agama, dan antara budaya. Kita harus menghargai. Oh, budaya ini orang sana itu gini loh. Oh, orang sana itu gini loh. Daerah sana itu gini loh. Kita harus kita menghargai perbedaan budaya tersebut. Ojo, jangan apa menyinggung. Ya, kok ini, ya seperti itu ya. Perbedaan oh di Bali itu gini loh budayanya. Ya, kita harus menghormati. Jangan mencela ya. Itu perbedaan penting. Jadi kita tanamkan dalam jiwa dalam hati kita. Nah, terus diskusi tentang pengalaman pribadi itu menghadapi apa? Perbedaan dalam menghadapi perbedaan. Nah, itu kita diskusi tentang pengalaman pribadi, ya, tentang apa? Perbedaan. Yuk. Jadi perbedaan itu apa toh? Nah, nanti 4 anak, ya. Kita diskusi, saya nggak tunjuk langsung 4 anak diskusi tentang pengalaman perbedaan tentang apa? Tentang menghadapi apa? Perbedaan, ya, tentang perbedaan antara kamu dengan temanmu, ya. Nanti kalian tulis di lembaran, ya. Siap? Ya. Oke, untuk kelompok 1 tak tunjuk aja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kelompok 2. Ini 2, 3, 4. Kelompok 3. 1, 2, 3. Kelompok 4. Ya. Jadi diskusi menghadap, bisa menghadap berada pada sama temannya. Yuk, saya sekarang mulai. Tak kasih waktu 5 detik. Iya.
setiap kelompok berbentuk kelompok. Nah, tuh. Tema berbeda itu indah. Temanya itu berbeda itu indah. Nah, temanya itu ya. Terus kalian diskusikan perbedaanmu antara kamu dengan temanmu. Gabung. Coba yang mau. Ya, coba dulu. Salah satu ditulis gitu. Dari 4 temanmu itu satu kelompok saling punya perbedaan masing-masing. Intinya dalam hati kan punya perbedaan masing-masing. Ya. Contoh sederhana, aku si A rumahnya dekat masjid, aku jauh dari masjid. Ya, itu punya perbedaan emosi. Terus diskusikan apa keunikan dan latar belakang masing-masing. Uniknya di mana? Latar belakang dari keluarga, dari masyarakat, ya itu gimana? Yang pertama, kalian tulis judulnya, temanya apa? Berbeda itu ya, temanya itu. Terus yang kalian jawabnya apa? Terus apa keunikan perbedaanmu dengan temanmu? Yang pertama poin. Yang kedua, latar belakang masing-masing itu apa? Keunikan Koko, aku naik kelas dia selalu rame, dia pandai, dia sedengar, dia terlalu vokal, ya, dan sebagainya. Ya, coba, yuk ada ke belakangmu. Yang namanya diskusi apa? Tuh, kita kasih waktu 10 menit. Studi kasusnya apa, Pak? Nah, kasusnya apa? Tentang komunitas multikultural di Indonesia. Cara komunitas ini menunjukkan beragama dan saling menghargai. Kemudian juga komunitas grup A, komunitas masak, komunitas lari pagi-pagi, ya, komunitas mencari rumput di gunung. Nah, punya komunitas. Nah, beragama saling menghargai antara si. Nah, komunitas motor saling menghargai tentang dengan komunitas pengarit dan sebagainya. Tuh. Oke. Paham toh? Selain diri perbedaan diri pribadi, juga dalam apa? Komunitas, dalam perbedaan komunitas itu kasusnya. Nah. Oke. Ya. Ya, ini kita membuat tulisan, gambar buku, membuat gambar. Apa? Tadi masih mencari
Ya, temanya apa tadi, Cak? Hah? Berbeda itu indah. Kamu tak suruh diskusi mencari masalahmu, ya. Keberbedaanmu antara A dan B, bedanya apa punya perbedaan? Ada masalah si unik. Contoh, aku pinter nyelayan, aku pinter dandani motor. Punya perbedaan. Aku pinter ngaji. Aku C atau aku C. Ikro. Punya keunikan, punya apa? Perbedaan masing-masing. Nah, ini baru tahap pertama, ya. Untuk P5 kita di sini intinya belajar pengertian kebinekaan dulu. Nanti kita baru ke proyeknya apa, ya. Mungkin tentang kebinekaan tentang tali, ya, dan lain sebagainya. Ya. Terus Terus kesimpulan dari materi hari ini, kesimpulannya yang pertama, kebinekaan adalah kekuatan bangsa. Terus menghargai perbedaan, menciptakan harmoni dan persatuan. Belajar Pancasila, ya, harus menjadi agen perubahan dalam apa? Dalam mempromosikan toleransi. Jadi pelajar Pancasila harus menjadi agen perubahan perbuatan, mempromosikan apa? Mempromosikan apa? Toleransi antar sesama beragama dan lain sebagainya. Terus yang terakhir jadi saya jawab mengenai materi yang kita bahas hari ini tentang perbedaan, keunikan, dan keberagaman perbedaan diri kita dengan teman kita. Nah, seperti itu. Terus diskusikan cara tindakan untuk menekan penghargaan terhadap keberagaman di lingkungan masing-masing. Apa baik? Beragamannya banyak sekali. Perbedaan diri kalian mungkin di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbeda. Terus yang terakhir selesai, yaitu terima kasih, thank you. Setelah itu nanti didiskusikan lagi di mana. Oke, baik. Yang cukup waktu diskusi. Tadi sudah saya sampaikan kesimpulan untuk refleksi hari ini. Kalau dalam perbedaan itu penting sekali untuk saling menghargai. Jadi kita menjadi generasi muda, menjadi pendongkrak apa? Kemajuan bangsa antara sesama
diskusi, saling bekerja sama, jangan saling mencemooh, jangan saling membuli, jangan saling bermusuhan. Nah, dalam kegiatan hari ini pengenalan tentang P5 hari ini, untuk pertemuan selanjutnya kita proyek melaksanakan kegiatan proyek tentang P5. Saya contohkan yaitu berbeda coba seperti tari. Ya, mungkin lain waktu kita belajar nari ya. Kita buka video nari sama belajar untuk nari. Mungkin diambil dari daerah-daerah yang lain seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri, untuk mengevaluasi kegiatan hari ini, ya, alhamdulillah adik-adik semangat dalam pembelajaran P5. Hanya pengenalan aja tentang proyek hari ini. Untuk ke depan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya agar proyek kita berjalan dengan lancar. Maka kita siapa bekerja sama, meskipun kita berbeda. Dengan perbedaan itu semuanya akan menjadi indah apabila kita lakukan dengan bersama-sama, dengan tujuan yang sama. Nah, saya akhiri pertemuan siang dan pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Gimana kabarnya? Oke. Sebelum pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran tentang P5 melanjutkan kemarin, kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas pimpin doa. Terima kasih. Untuk hari ini saya absen dulu dari teman-temanmu yang tidak hadir, biar saya tahu ya. Ya, saya panggil Ani, ya, Asna, ya, Maulida, ya, Nasril, Putri, ada Romi, ada masuk Satria, ada Septian, Sri Utami, ada Vino, Jaza. Dari teman-temanmu yang tidak masuk, yang sakit, kita doakan biar cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, ada materi hari ini tentang
melanjutkan P5 kemarin. Kita kemarin tentang belajar P5 tentang apa? Tentang apa kemarin? Tentang apa? Tentang kebinekaan tunggal ika, ya, yaitu berbeda itu ika. Nah, kemarin tak sudah diskusi mengenai tentang kegiatanmu yang unik. Nah, sebelum materi pembelajaran kita lebih dahulu, saya mau bertanya. Nah, P5 itu sering kita dengar, gitu, dan kita laksanakan. Nah, P5 itu apa? P5 itu apa? Ya, kegiatan siswa untuk mengasah bakat biar kalian terampil. Nah, itu. Biar kalian bisa dalam mengasah bakat kalian untuk kedepannya, ya. Ya. Nah, untuk P5 kemarin saya informasikan tentang lagu-lagu daerah. Contoh lagu-lagu daerah seperti lagu daerah mana ya, coba? Lagu daerah mana? Lagu daerah nggak ngerti? Lagu Jawa, Sunda, dari suku-suku yang lain, lagu-lagu daerah, yaitu kita mempelajari tersebut dan kita apa? Yang namanya kebinekaan, nah, biar ngerti. Ya, nanti saya putarkan video, kalian cermati dan kalian pahami, ya, tentang video pembelajaran hari ini, ya. Tuh, yang pertama, ini kita sepakat untuk melakukan pengenalan tentang daerah. Sebelumnya itu profil pelajar Pancasila harus kita terapkan. Ya, lihat video di depan. Pasti kita sudah sebelumnya lihat kalau saat ini adalah era globalisasi. Kita juga harus menerapkan pendidikan terus maksudnya apa saja profil pelajar Pancasila yang bukan terhadap pendidikan pelajar yang dan tidak bersama saja, tetapi tidak menutup diri untuk menerima informasi atau budaya lain. Hello, my name is Bintang. Adik kakak ini sok banget sih ngomong bahasa Inggris segala. Ini namanya adik menghargai budaya lain, Kak. Nanti kalau aku nggak ngerti bahasa Inggris dan ada orang asing yang nanya ke adik gimana? Malu dong kalau harus buka kamus dulu. Untuk mampu menerapkan nilai pendidikan global ini dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa memulai dengan mengenal dan menghargai budaya lain. Dengan begitu, kita dapat mengidentifikasi berbagai informasi dari budaya luar sebelum kita coba menerapkannya. Selanjutnya, para pelajar Pancasila yang sudah menghargai dan paham budaya lain akan mampu berinteraksi dan berempati. Jika sudah begitu, kita akan menghindar dari prasangka terhadap budaya luar. Selanjutnya, kita juga harus bisa menyelaraskan perbedaan yang ada dan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan berbagai budaya lain. Gimana sahabat karakter? Nggak susah dong ya untuk menerapkan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita dapat merasakan keindahan perbedaan yang ada di Indonesia. Kita juga dapat mendapatkan kebaikan karena setiap orang dapat hidup berdampingan dengan segala perbedaan. Yuk, mulai dari hal kecil.
Ini video sedikit tentang apa? Kebinekaan budaya. Ya. Kita mulai dari yang kecil dulu. Nah, kebinekaan budaya. Ya, contoh tadi tentang menggunakan bahasa Inggris. Ya. Nah, supaya apa? Supaya kita tidak membuka kamus. Kita bisa belajar berbahasa Inggris. Itu tentang kebinekaan budaya. Nah, sekarang untuk video yang kedua. Nah, ini mengenai ini agak panjang. Tolong dicermati, dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dengan sekitar politika. Pada kesempatan kali ini, bersama terkait dengan proyek penguatan ilmu pelajar Pancasila. Sebelum kita membahas terkait proyek penguatan ilmu Pancasila, terlebih dahulu terkait dengan latar belakang atau hal yang melatar belakangi proyek adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena pembelajaran berbasis proyek belum menjadi kebiasaan di sekolah-sekolah di Indonesia, sehingga perlu didukung oleh kebijakan. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila menjadi pengurangan beban belajar di kelas. Yang selanjutnya adalah hasil berusaha ini dua kita ini berupa proyek tidak berbeda. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila unit pembelajaran integrasi bukan. Berikutnya kita akan mempelajari sila pencapaian kesempatan untuk mempelajari isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan belajar Indonesia belajar sepanjang hayat bertemu berkarakter dan berperilaku sesuai dengan Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak fokus pada kemampuan pemimpin saja, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus keluarga. Oleh karenanya, pelajar Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan dengan menguasai dimensi-dimensi berikut ini. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pengembangan aktivitas proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk mengembangkan aktivitas proyek penguatan pelajar Pancasila, kita harus fokus pada 5 hal. Yang pertama adalah pengenalan. Pesan ini mengenali dan membangun kesadaran terhadap tema dan sejarah pelajar. Yang kedua, kontekstualisasi. Pesan ini menggali permasalahan di lingkungan sekitarnya yang terkait dengan pokok dasar. Yang ketiga adalah aksi. Pesan ini merumuskan peran yang dapat dilakukan melalui aksi nyata. Yang keempat, refleksi. Pesan ini menggenapi proses dengan berbagai karya serta melakukan evaluasi dan refleksi. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut berupa menyusun langkah strategis. Untuk itu ada 7 tema yang akan disediakan. Yang
antaranya adalah perubahan iklim global, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi tunggal ika. Untuk informasi dan teknis pelaksanaan tema Bhinneka Tunggal Ika akan dijelaskan dalam video berikut ini. Halo generasi hebat politika. Untuk subtema pertama kita akan membahas mengenai keberagaman budaya di Kampung Ketandan Yogyakarta. Nah, pasti teman-teman sekalian udah tahu kan gimana sih Kampung Ketandan Yogyakarta itu? Jadi Kampung Ketandan Yogyakarta ini terletak di daerah Malioboro di kota Yogyakarta. Nantinya proyek ini akan membuat teman-teman dapat menjelaskan mengenai perubahan budaya seiring berjalannya waktu dan konteks. Untuk tujuan kedua, nantinya teman-teman dapat memahami pentingnya melestarikan tradisi budaya. Untuk informasi yang akan teman-teman cari di subtema pertama ini adalah yang pertama mengenai sejarah berdirinya Kampung Ketandan di Yogyakarta. Dan kedua, proses perubahan budaya yang ada di dalamnya. Dan tujuan terakhir, teman-teman nantinya akan menganalisis populasi penduduk yang ada di Kampung Ketandan Yogyakarta. Untuk informasi itu semua dapat teman-teman dapatkan melalui narasumber yang nantinya akan dipilih. Nah, di akhir nanti akan ada gelar karya proyek berupa yang pertama adanya video dokumentasi selama teman-teman melakukan observasi di Kampung Ketandan yang nantinya akan dipublikasikan di sosial media. Baik. Memasuki subtema kedua, kali ini ada pembahasan bersejarah dengan peristiwa Kota Brebes. Nantinya dengan terus sedikit ya, dulu sedikit tentang yang video tadi, pengertian kelima subtema 1, 2, 3 kemarin sudah kita pelajari ya toh. Yaitu kita tema kita yaitu berbeda itu indah. Nah, berbeda itu indah. Itu intinya kita sama-sama memiliki perbedaan. Dengan perbedaan hidup kita terasa indah. Kita kemarin sudah saya katakan banyak sekali suku-suku, tari, budaya. Yang kita ambil tentang tari. Ya, tari budaya di Indonesia. Nah, salah satu contoh tari yaitu tari Jawa. Ya, tari Jawa banyak sekali macamnya. Ya, itu kita kulik satu persatu nanti. Ya. Tari Sumatera, tari Kalimantan, Dayak, setiap suku itu mempunyai tari sendiri. Berarti bedanya banyaknya. Perbedaan Indonesia menjadi satu. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebutkan contoh satu saja tari yang kamu ketahui. Coba Purnama Sari. Tari apa sing mbok ngerteni? Ya, tari apa? Tari Saman ya. Tari Saman dari mana? Aceh. Ya, tari Saman. Nah, itu bisa kita nanti pelajari sebagai apa? Kebinekaan Tunggal Ika. Nah, sebelum kita praktek tari ya, kelompok kemarin ya. Coba semuanya kalian lihat video nanti ya tentang tari sebagai apa? Pembelajaran biar kalian nanti tahu, nanti kalian cari mungkin di YouTube ataupun di media yang lain ya untuk mempelajari tari tersebut ya. Nah, ini sebagian kecil contoh saja mengenai tari. Ya. Kalian lihat ini tari apa? Nah.
kalian tiru ya gaya yang ada di layar ya. Yo. Sopo sing ngantuk? Tangan yo. Siang ya. Ya. Yuk semua berdiri. Sholat Pak. Sholat lagi sama-sama. Ya, berdiri. Nah. Ya, berdiri. Ya, coba yang tengah ini diisi tau. Ini. Nah, kita sama-sama nari ya. Kita belajar nari lagu daerah, nari daerah budaya ya. Yuk. Indonesia is the most beautiful land in the universe. A land where we were born, a nation where we grew up. So many couples that live together in peace, with a billion timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
penampilan tari tadi ada beberapa budaya, ya toh? Ada budaya Bali, gitu. Terus lagi apa? Saman, ada toh? Ada kesamaan dan ada apa lagi? Banyak toh? Ya, dijadikan satu itu perbudayaan budaya. Ya, bisa latih kayak gitu besok pertemuan berikutnya, ya. Oke, nanti bisa kita tampilkan pada waktu aksi nyata kita yaitu di lapangan. Oke, nah, oke. Terus sesuai dengan kelompok kemarin, ya, tolong dilihat, dicari di link YouTube, ya, di YouTube tentang tari yang kita pelajari hari ini dan kalian pelajari di rumah, ya, supaya nanti prakteknya biar mudah, ya. Nah, dari materi hari ini banyak sekali yang kita tak tahu menjadi tahu, gitu, ya, tentang tari, ya, mulai dari P5, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tadi sudah mulai tahapan 1, 2, 3. Nah, yang terakhir kita melihat video dan mempraktekkan video tentang tari. Nah, terus selanjutnya saya mengimbau kepada adik-adik semua supaya mengasah diri pribadi, ya, tentang P5 hari ini tentang kelenturan tubuh untuk bisa menari, ya. Tadi saya lihat ada yang lain menari, ada yang berdiri, ya, yang lain sungguh-sungguh orang tenanan, ada. Gimana? Itu manusia seperti itu, ya. Untuk itu kita sama-sama belajar supaya kedepannya lebih baik. Untuk tugas selanjutnya kalian nanti belajar di rumah, yaitu belajar menari dan kita praktekkan minggu depan, ya, pertemuan berikutnya, ya. Itu terima kasih banyak atas waktunya dan untuk hari ini kegiatan P5 kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Yuk, ketua kelas dipimpin berdoa untuk pulang. Doa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, tetap semangat dan belajar di rumah dengan baik dan belajar kelompok untuk belajar tari, ya, sesuai dengan petunjuk yang saya ajukan tadi, ya. Itu sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Tuh